Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Terima kasih. Dan selanjutnya sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa yang tidak hadir. Yang pertama yaitu Sandra Dewi. Hadir, Bu. Lailatul Husna. Hadir, Bu. Nisa Lestari. Hadir, Ibu. Nova Andriani. Nova, apakah ada? Mungkin jaringannya ya. Sri Rahayu. Hadir, Bu. Oke, dan apabila ada yang kawannya belum datang, mohon dikabarin ya supaya menghadiri pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum itu kepada Sandra Dewi, boleh Ibu minta tolong untuk memimpin kawan-kawannya untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Baiklah, untuk mengambil berkah pada pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa berdoa selesai. Terima kasih kepada Sandra telah memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah kalian pernah memakan tempe, tahu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah juga mengonsumsi mentega atau kecap? Pernah, Bu. Apakah kalian pernah melihat orang menanam sayuran di dalam pipa yang dialiri oleh air dan tidak menggunakan tanah? Belum pernah, Bu. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai yaitu bioteknologi. Akan bersangkutan kepada yang ditanyakan tadi. Yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan bioteknologi, dan selanjutnya siswa dapat menganalisis dan juga menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dari bioteknologi itu, dan selanjutnya siswa dapat menganalisis apa peranan bioteknologi dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran lagi, sebelumnya Ibu akan memutar sebuah video pembelajaran di mana Ibu meminta tolong kepada kalian semua akan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama video pembelajaran tersebut diputar dan dicatat ya. Soalnya nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan menanyakan pertanyaan yang muncul dari kalian masing-masing. Oke. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang bioteknologi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti untuk memproduksi barang atau jasa. Pengertian bioteknologi adalah perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip bioteknologi. Bioteknologi melibatkan input, proses, dan output. Input adalah bahan-bahan yang akan diproses dalam kegiatan bioteknologi. Proses melibatkan agen makhluk hidup atau bagian dari tubuh makhluk hidup tersebut. Agen tersebut misalnya adalah organisme,
bagian tubuh organisme, ataupun senyawa hasil organisme. Dalam proses bioteknologi ini juga melibatkan prinsip ilmiah, misalnya mikrobiologi, sitologi, genetika, biokimia, virologi, dan sebagainya. Kemudian output adalah produk berupa barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Sekarang kita akan membahas era bioteknologi. Era bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroba, proses biokimia, proses genetik alami seperti mutasi, dan rekombinasi genetik tanpa adanya rekayasa. Contoh bioteknologi konvensional ini adalah pembuatan tempe, pembuatan oncom, pembuatan nata de coco, dan produksi antibiotik. Sedangkan bioteknologi modern didasarkan pada rekayasa DNA, yaitu upaya memperoleh makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan melalui mutasi DNA secara transgenik maupun memanfaatkan faktor lingkungan atau teknik kultur in vitro yang dapat menyebabkan mutasi, selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, genetika molekuler, dan biologi sel. Contoh produk bioteknologi modern adalah kadar pati kentang mutan meningkat hingga 20%. Kemudian, tanaman kedelai tengger berumur pendek dengan produktivitas tinggi yang diperoleh dari radiasi seleksi biji-biji kedelai, serta pembelahan embrio secara fisik mampu menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, dan kuda. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran mengenai gambaran secara umum apa itu bioteknologi. Dan apabila kalian memperhatikan, pasti kalian akan tahu apa itu secara umum arti dari bioteknologi. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan membagi kalian terlebih dahulu menjadi beberapa kelompok belajar. Yang pertama yaitu kelompok belajar pertama adalah Sri Rahayu. Langsung bagi saja ya untuk mempersingkat waktu. Yang kedua ada ada Sandra Dewi, yang ketiga ada Lailatul Husna, yang keempat ada Lisa. Nah, sebelum itu, Ibu juga akan memutar kembali video pembelajaran yang kedua yang akan menjadi sebagai sumber bahan belajar kalian untuk menjawab soal-soal yang ada pada LKS yang Ibu berikan. Pertama, Ibu akan mengirimkan terlebih dahulu LKS-nya ke dalam grup WhatsApp. Bentar ya. Oke, lembar kerja siswa telah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp, dan sebelum itu Ibu akan memberikan bahan belajar kalian dulu untuk menjawab soal-soal LKS yang sebagai tambahan. Dan silakan menonton. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis bioteknologi. Jenis bioteknologi biasanya diasosiasikan dengan warna. Misalnya bioteknologi biru atau blue biotechnology. Ini adalah bioteknologi yang bergerak di bidang akuatik atau perairan. Kemudian bioteknologi merah atau red biotechnology, yaitu bioteknologi yang bergerak di bidang medis. Selanjutnya di sini ada bioteknologi putih atau abu-abu, white or gray biotechnology, yaitu bioteknologi yang bergerak di bidang industri. Selanjutnya ada bioteknologi hijau atau green biotechnology, yaitu bioteknologi yang bergerak di bidang pertanian. Selanjutnya kita akan membahas peranan sifat-sifat mikroorganisme dalam proses bioteknologi. Alasan penggunaan mikroorganisme dalam bidang bioteknologi adalah: pertama, bahwa mikroorganisme tersebut dapat berkembang biak dengan cepat. Kedua, mikroorganisme dapat diklon sehingga sifatnya tetap konstan. Yang ketiga, mikroorganisme dapat diubah sifatnya sesuai dengan keinginan manusia melalui teknik rekayasa genetika. Dan yang keempat, mikroorganisme dapat menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia.
Sekarang kita akan membahas tentang aplikasi bidang bioteknologi. Pertama adalah bidang pertanian dan perkebunan. Kedua, bidang makanan. Ketiga, bidang industri. Keempat, bidang peternakan. Kelima, bidang sandang. Keenam, bidang pertambangan. Ketujuh, bidang lingkungan. Kedelapan, bidang obat-obatan. Kesembilan, bidang bioteknologi DNA. Dan yang ke-10, bidang bioteknologi yang lain. Demikian pembahasan tentang topik bioteknologi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah merupakan bahan ajar, bahan sebagai kalian untuk menjawab soal-soal LKS. Dan selanjutnya Ibu akan memberi bahan tambahan, yaitu merupakan jurnal-jurnal yang telah Ibu ambil dari internet, dan kemudian itu akan kalian analisis sehingga dapat menjawab soal-soal yang Ibu berikan pada LKS. Selanjutnya Ibu persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dalam kelompok masing-masing mengenai jawaban dari LKS yang Ibu berikan. Silakan berdiskusi, Ibu beri waktunya selama 10 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Apakah sudah siap anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan meminta masing-masing perwakilan dari kelompok itu untuk menjawab satu-satu pertanyaan yang ada pada LKS. Dan yang pertama, soal yang pertama, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKS. Siapa yang ingin mewakilkan? Saya, Bu. Sri Rahayu, oke. Baik, Bu. Jadi di LKS soalnya yaitu apakah yang dimaksud dengan bioteknologi? Nah, jadi bioteknologi berdasarkan analisis dari jurnal yang Ibu beri, jadi bioteknologi ini secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi, di mana aplikasi teknologi ini dapat memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tertentu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayu. Dan selanjutnya itu pertanyaan kedua pada LKS, pada kelompok 2. Siapa yang ingin mewakilkan untuk menjawab pertanyaan kedua? Itu tadi ada Sandra Dewi ya, kelompok kedua. Bisa menjawab pertanyaan dari LKS yang nomor 2? Halo, Sandra Dewi. Ada orang? Bisa, Bu. Oke, Sandra, silakan jawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah coba sebutkan dan jelaskan prinsip dasar bioteknologi. Jadi, prinsip dasar bioteknologi itu ada 3, Bu. Yang pertama, fermentasi. Fermentasi merupakan proses mengubah suatu bahan menjadi bahan lain menggunakan mikroorganisme. Contohnya itu roti, tahu, kecap, dan yogurt. Yang kedua itu seleksi dan persilangan. Seleksi dan persilangan ini merupakan proses memanipulasi DNA sehingga menghasilkan tanaman yang lebih unggul. Contohnya kedelai muria. Yang ketiga kultur jaringan, yaitu proses menumbuhkan atau memperbanyak jaringan tanpa ada gangguan lain. Contohnya semangka tanpa biji. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga kembali kepada Sandra Dewi. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu dari kelompok
Ada Laila Husna tadi ya? Ada Husna atau? Iya Bu, saya Bu. Oke, silakan Laila Husna jawab pertanyaan nomor 3. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami itu ada beberapa jenis gambar. Nah, pada produk nomor 1 itu adalah gambar hidroponik yang termasuk dalam bioteknologi modern. Nah, yang kedua itu adalah gambar tempe. Tempe ini termasuk dari bioteknologi konvensional. Yang ketiga itu tahu. Tahu juga merupakan bioteknologi konvensional. Terus selanjutnya itu ada keju. Keju juga termasuk dari bioteknologi konvensional. Dan yang terakhir itu ada gambar bioteknologi dan menggunakan kultur jaringan yang merupakan kelompok dari bioteknologi modern. Itu saja diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu. Ada pertanyaan belum terjawab ya? Itu perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Ada yang bisa menambahkan lagi pada LKS? Iya, Bu. Oh, ya. Oke. Ada perbedaan. Jadi tadi pada soal berikutnya itu perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Nah, di sini bioteknologi konvensional itu yang pertama teknik yang digunakan dengan menggunakan fermentasi kombinasi. Nah, yang kedua, pada bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang digunakan. Sedangkan pada bioteknologi modern mengubah sifat atau proses pada biologi yang dihasilkan. Nah, yang ketiga, contoh dari bioteknologi konvensional itu ada tape, tempe, alkohol, asam cuka, dan yogurt. Serta pada contoh dari bioteknologi modern itu ada insulin dari bakteri, tomat yang tahan lama, dan beberapa contoh yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih kepada Laila, dan selanjutnya langsung saja pada pertanyaan yang terakhir, yaitu kelompok 4. Siapa yang bisa menjawab? Kelompok 4? Saya Ibu. Saya. Ya. Oke, Lisa Lestari, silahkan. Terima kasih Ibu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan di LKS nomor 4, yaitu dengan pertanyaan, sebutkan contoh pemanfaatan bioteknologi dalam bidang. Yang pertama itu Bu, bidang pangan. Itu menggunakan proses fermentasi. Contoh pemanfaatannya seperti pembuatan tempe, tahu, yogurt, kecap, tape, dan mentega. Yang kedua yaitu bidang industri kimia. Contoh pemanfaatannya yaitu etanol, asam asetat, atau cuka, dan butanol. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan. Contoh pemanfaatannya yaitu pembuatan vaksin, antibodi, hormon, dan obat-obatan. Yang keempat yaitu di bidang pertanian dan peternakan. Contoh pemanfaatannya yaitu untuk menghasilkan tanaman yang unggul, seperti semangka tanpa biji dan rekayasa genetika hewan ternak agar lebih unggul. Yang kelima itu ada di bidang pelayanan industri dan lingkungan. Contoh pemanfaatannya yaitu Bu, dalam hal penjernihan air dan mengolah limbah air agar ramah lingkungan Bu. Itu saja ya Bu. Oke, terima kasih kepada Lisa Lestari yang telah menjawab pertanyaan LKS nomor 4. Nah, dan berikut telah berakhirlah itu pemaparan dari hasil jawaban masing-masing kelompok mengenai lembar kerja siswa atau soal yang telah Ibu berikan. Nah, sebelumnya itu pertanyaan yang muncul pada kalian kan yaitu ada berupa bagaimana sih Bu tempe itu bisa dibilang bisa dibuat melalui fermentasi, dan juga bagaimana sih Bu ada yang Ibu bilang tadi dengan cara hidroponik itu apa sih, kan sudah terjawab dengan adanya kalian menonton video dan juga membaca jurnal-jurnal yang telah Ibu berikan. Nah, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bersedia? Sandra, Bu. Oke, Pak Sandra, Ibu persilahkan. Baiklah, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi.
prinsip dasar bioteknologi ada 5. Yang pertama itu fermentasi, yang kedua seleksi dan persilangan, yang ketiga kultur jaringan, yang keempat rekombinasi DNA, dan yang terakhir analisis DNA. Jenis bioteknologi yaitu ada 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pemanfaatan bioteknologi sangat beragam, mulai dari bidang kesehatan, pangan, industri kimia, pertanian, dan peternakan. Hanya itu saja yang dapat saya simpulkan. Oke, terima kasih kepada Sandra Dewi yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini kita sudah membahas kan mengenai teori-teori mengenai bioteknologi. Dan pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu mengenai apa itu bioteknologi, dan kita akan video pembelajaran di mana model atau proses pembuatan yogurt dan proses pembuatan dari tape. Itu akan kita lebih bahas lebih dalam pada pertemuan minggu depan. Dan pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk mencatat atau meresum apa saja proses pembelajaran kita pada hari ini atau materi-materi yang kalian ketahui dan kalian dapat, dan akan dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Akan Ibu tunggu pada hari ini, yaitu jam 4 sore ya. Dan minggu depan kita akan membahas lebih dalam, yaitu bagaimana proses pembuatan ragi, proses pembuatan yogurt, yang akan berkaitan juga dengan bioteknologi. Dan selamat jumpa pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah. Dan sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa saja yang telah hadir pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu Ani Hafizah Hasibuan. Hadir, Bu. Lailatul Husna. Hadir, Bu. Nisa Lestari. Hadir Ibu. Sandra Dewi. Hadir, Bu. Sri Rahayu. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya pada hari ini. Dan itu sebelum memulai pelajaran, kita kan pada minggu lalu telah membahas yaitu tentang teori-teori mengenai bioteknologi. Dan pada hari ini kita akan membahas sedikit saja, yaitu memperdalam lagi bagaimana sih proses dari bioteknologi itu pada proses pembuatan makanan. Nanti Ibu akan meng-share video YouTube di mana pada video tersebut itu menjelaskan mengenai bagaimana pembuatan dari tape dan juga yogurt. Akan sama-sama kita tonton nanti. Dan sebelum itu, Ibu mohon kepada kalian untuk mencatat ya poin-poin penting apa saja yang kalian dapat selama proses video pembelajaran tersebut diputar. Oke, mari kita nonton videonya bersama-sama.
teknologi daring, jadi Ibu akan meminta kalian cuma menonton video. Dan pada akhir pembelajaran Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan tugas membuat laporan. Maka perhatikan ya bagus-bagus dari pembuatan video bioteknologi tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan memutar juga video pembelajaran atau video praktikum, yaitu bagaimana proses pembuatan dari TAPI. Silakan simak ya, karena ini akan perlu untuk mengerjakan tugas kalian nanti pada akhir pembelajaran membuat laporan. Nah, tadi telah kita tonton bersama-sama yaitu proses pembuatan dari yogurt dan juga tempe. Ibu akan meminta kalian melakukan praktikum kecil-kecilan di rumah dan itu akan menghasilkan nanti untuk mengerjakan laporan praktikum yang akan dikumpulkan pada Ibu pada minggu depan. Dan itu masing-masing kelompok itu membuat video praktikumnya cukup satu saja ya. Ibu akan membagi nanti kelompok 1 dan 2 itu mengerjakan laporan praktikum tentang pembuatan yogurt. Nah, selanjutnya kelompok 3 dan 4 Ibu akan meminta tolong untuk mengerjakan tugas untuk membuat laporan mengenai pembuatan dari tempe. Mohon maaf, dari tape. Nah, setelah untuk mengakhiri pelajaran, Ibu akan meminta tolong kepada siapa yang bisa menyimpulkan sedikit saja dari apa sih yang telah kalian dapat selama kita setelah belajar 2 minggu belakangan ini mengenai bioteknologi. Telah kita jelaskan juga teori-teorinya pada minggu lalu. Dan selanjutnya pada pertemuan ini kita telah membahas tentang praktikum. Ini karena kita terbatas online, daring, oleh karena itu kita hanya menonton video praktikum. Setelah kita melihat video-video tersebut, bahan-bahannya sungguh sederhana kan? Pasti kita sering menjumpai bahan-bahan untuk membuat yogurt dan tape tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa menyimpulkan sedikit saja mengenai pembelajaran kita hari ini tentang
bioteknologi pembuatan tapi. Nggak ada ya? Oke. Jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan sedikit, yaitu pembuatan tapi dan yogurt itu termasuk dengan bioteknologi konvensional, di mana itu menggunakan proses fermentasi. Kan telah kita pelajari pada minggu lalu juga bahwa bioteknologi konvensional itu prosesnya yaitu berfokus kepada proses fermentasi suatu produk sehingga menghasilkan produk yang baru lagi. Produk yang diperlukan itu adalah menggunakan mikroorganisme dan juga menggunakan bahan utama susu dan juga dari singkong. Dan selanjutnya menggunakan bantuan ragi atau menggunakan mikroorganisme tersebut dalam bentuk ragi sehingga bisa menghasilkan produk yang lain berupa produk yang bernilai lebih tinggi kan. Soalnya jika kita lihat bahannya susu, ketika telah menghasilkan yogurt, itu telah dijual di pasar-pasaran dan hasil yang dihasilkan itu lebih tinggi harganya karena bernilai ekonomis dan juga karena proses pembuatan tersebut menggunakan mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada juga tapi. Singkong pada dasarnya kita sering melihat orang yang merebus singkong secara biasa saja, dan ketika dibuat menjadi tapai dan dijual di pasaran, itu akan memiliki daya ekonomis yang lebih tinggi daripada hanya menjual singkong rebus biasa. Nah, oleh karena itu, bioteknologi ini sendiri sangat penting bagi kehidupan kita dan sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan sangat berkembang pesat, salah satunya juga bukan pada bidang makanan, juga pada bidang kesehatan, dan juga pada bidang pertanian, di mana semangka yang tanpa biji yang telah makan itu merupakan hasil dari rekayasa genetika, dan itu merupakan dari proses pengkulturan jaringan, yang merupakan cabang dari bioteknologi. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon dikerjakan tugas-tugasnya pada minggu depan kumpul membuat laporan kelompok 1 dan 2 mengenai yogurt, dan kelompok 3 4 mengenai tapi. Ibu, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat kita serap dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan selamat jumpa minggu depan. See you anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Ibu. Oke, Ibu meeting for all ya. Terima kasih. Assalamualaikum.